Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Belajar daring bersama Pak Asrori dan Uco, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pelajaran 7, menerima qada dan qadar. Kelas 6, semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan ke pelajaran 7. Kita akan membahas tentang qada dan qadar. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikan aku pemahaman. Amin. Nah anak-anak, pada video pelajaran ke-7 ini kita akan membahas tentang makna dari qada dan qadar, kemudian contoh-contoh dari qada dan qadar, serta hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah anak-anak, yang pertama kita bahas adalah qada. Qada adalah suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Qada tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Anak-anak, dalam Quran surat Al-Hadid, surat ke-57, ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat yang ke-22. Suatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh qada. Contoh-contoh qada antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah matahari yang terbit dari timur dan terbenam di barat. Nah, anak-anak, contoh lain dari qada adalah kematian. Anak-anak, kematian setiap makhluk ciptaan Allah telah ditetapkan bahkan sebelum makhluk itu dilahirkan. Nah, tidak ada yang bisa mempercepat atau memperlambat kematian. Nah anak-anak, satu lagi contoh qada adalah planet-planet yang berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Hal tersebut merupakan salah satu contoh qada atau ketetapan Allah yang tidak dapat kita ubah. Nah, itu tadi 3 contoh yang Pak Asrori berikan. Tentunya masih banyak contoh-contoh lain dari qada. Nah anak-anak, jika kita beriman kepada qada, kira-kira hikmah apa saja yang bisa kita dapatkan? Nah, hikmah beriman kepada qada adalah sebagai berikut. Pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Serta yang ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun berada. Dan tentunya masih banyak hikmah lain dari beriman kepada qada. Nah anak-anak, selanjutnya yang akan kita bahas adalah qadar. Kalau tadi qada, sekarang qadar. Anak-anak, qadar berarti ukuran atau ketetapan. Qadar adalah keputusan atau hukum, menjadikan atau mewujudkan kehendak serta perintah.
Qadar berlaku bagi semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun akan terjadi atau belum terjadi. Qadar dapat diubah dengan ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil atau sukses. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah anak-anak, ikhtiar harus diikuti dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila usaha yang dilakukan tidak mendapatkan hasil, manusia harus dapat menerimanya dengan ikhlas dan sabar karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, contoh-contoh qadar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pintar karena belajar dan berdoa. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena giat berlatih. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Yang keempat, orang yang sakit menjadi sembuh karena berobat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang kelima, seorang menjadi orang yang dipercaya karena kejujurannya. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh lain lagi anak-anak. Meyakini qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan banyak hikmah. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa segala sesuatu harus diusahakan dan tidak boleh berpangku tangan. Yang kedua, percaya diri dalam melaksanakan tugas. Serta yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Anak-anak, selain istilah qada dan qadar, dikenal juga istilah takdir yang terbagi dua, yaitu yang pertama, takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah, dan yang kedua, takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah dengan ikhtiar dan doa. Nah anak-anak, setelah mencermati penjelasan Pak Asrori tentang qada dan qadar, anak-anak bisa mengerjakan latihan soal yang ada di samping di buku pendidikan agama Islam anak-anak masing-masing. Nah, harap dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Baik anak-anak, cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.